Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya ucapin dari Masjid Al-Karim, Bumi Indah Permai, Pesanga, Jakarta Selatan. Hari ini siang ini kita bakal kasih highlights yang ringkes ya. Dan nanti insya Allah mungkin ntar malam atau kapan ya, kita akan ulas lebih full highlights dari kajian pola pikir Islami yang diadain tiap 2 minggu sekali bersama guru sehat Dr. Haji Tubagus Wahyudi atau Om Bagus ya. Yang tadi kita membahas tentang pola pikir sehat gitu loh. Ada yang mengguncang, bukan hanya saya pribadi ya, tapi mungkin mengguncang kita semua secara umum, yaitu kita nggak bisa sehat kalau kita belum tahu atau kita tidak tahu apa itu artinya sehat. Itu mengguncang loh asli ya, itu mengguncang loh. Ada catatannya di saya, nanti kita bahas insya Allah. Kalau nggak nanti malam ya, mungkin kita ambil dari beberapa yang tadi disampaikan Om Bagus aja ya, untuk highlights kita. Jadi ada yang menarik ya, yaitu tentang sholat. Jadi sebenarnya esensi sholat itu adalah tawaf, memutar gitu loh. Antara satu waktu ke waktu yang lain ada jarak. Kenapa sholat itu dijarakin waktunya, tidak berdekatan ya? Supaya saya baru tahu ternyata ada ikrar, ada sumpah, ada pernyataan. Tapi sebuah pernyataan, ada janji yang kita ucapkan, ada creed atau credo yang kita ucapin. Tapi sepanjang waktu sholat itu, sepanjang interval waktu sholat itu, yang diminta sama Allah itu pembuktian. Dan pembuktian berupa konsistensi dan konsekuen dengan apa yang kita ucapin waktu sholat itu. Itu menarik sih, menarik teman-teman, menarik karena gini, tiap 5 waktu azan, tiap 5 waktu sholat kan kita pasti mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar ya. Tiap azan pasti kan kita jawab. Nah, azan terakhir apa lafaznya? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Tidak ada sesembahan selain Allah, ya kan? Tidak ada Tuhan yang berhak, layak, sepatutnya dan setulusnya disembah selain Allah atau kecuali Allah, ya kan? Nah, kita kan pasti dengar la ilaha, dan di dalam tasyahud itu kan kita ucap syahadat toh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang saya sembah atau yang disembah kecuali Allah atau selain Allah, ya kan? Tapi di antara interval waktu itu kita lupa, malah kita justru membatalkan sholat itu dengan ya tadi dibilang Om Bagus itu, bos di kantor Tuhan, pengusaha besar Tuhan, orang yang berkuasa Tuhan, ketua partai Tuhan, ya, bohir Tuhan, ya pokoknya mentuhankan selain daripada Allah. Itu ya makanya tadi saya bilang tuh syirik, mempersekutukan Allah selain daripada Allah itu sendiri. Padahal Allah sudah mengatakan laisa kamitslihi syai',
tidak ada yang mampu menyetarai Allah, karena Allah itu tidak sama dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un atau laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak sama dengan makhluk apapun. Ya, Allah itu tidak sama dengan benda apapun. Allah dengan manusia tidak sama, apalagi dengan benda. Allah tidak sama dengan uang, tidak sama dengan cincin, tidak sama dengan keris, tidak sama dengan kuburan, tidak sama dengan apapun. Bahkan tidak sama dengan pangkat, titel, jabatan, gelar yang kita punya. Gak ada. Tapi begitu orang punya jabatan tinggi, pangkat tinggi, pejabat tinggi, ya kan, Tuhan gitu. Jadi tanpa sadar sebenarnya kita itu menggadaikan sholat. Nah, feodalisme itu kan juga sebenarnya ada unsur syiriknya. Ya, menganggap orang yang punya wewenang dan kekuasaan tinggi itu harus kita sembah, harus kita kultuskan, harus kita jadikan sebagai Tuhan. Nggak tahu itu hasil konsili dari mana itu, saya nggak ngerti juga. Nah itu tadi, 5 kali kita mendengar Allahu Akbar kita ucap, dan la ilaha illallah kita ucap, la ilaha illallah. 5 kali kita ucap syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ternyata, mohon maaf lahir dan batin ya, mayoritas dari kita, saya juga termasuk dari situ kebetulan, sholatnya hanya sekedar main-main. Sholat ya cuma sekedar, mohon maaf lahir batin ya, tidak lebih dari sekedar gerakan olahraga, sebagaimana disebut dalam salah satu sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain, sholat akan tiba satu zaman di mana sholat hanya sebuah gerakan olahraga. Jujur loh, sebuah gerakan olahraga. Bayangkan, sholat kok dibilang gerakan olahraga? Ya karena memang sholat ya, karena memang kita tidak menjiwai sholat sih, jujur. Kita tidak menjiwai sholat, kita tidak menjiwai sholat, dan kita tidak membadani sholat itu. Jadi percuma kita sholat. Ya, sholatnya cuma, maaf ya, kalau tadi saya tangkap dari Om Bagus tadi, kesimpulannya kita cuma sholat itu cuma sekedar simbolis. Cuma simbol, oh kita orang Islam, oh kita hamba Allah, ya kan? Oh kita tunai kewajiban kita. Tapi kita juga yang merubuhkan sholat itu, makanya disebut mendirikan sholat, ya kan? Aqamatis sholat, sholat akan segera didirikan. Sholat, mendirikan sholat, ya. Aqamas sholat. Gak ada istilah menunaikan sholat atau melaksanakan sholat, tapi mendirikan. Sholat itu didirikan karena sholat itu berbekas di diri kita. Bekas dari sholat itu apa? Itu yang tadi disebut sebagai Om Bagus tadi apa? Ultimate-nya akhlakul karimah, yang terlahir dari bagaimana kita tahu tentang syariat, terserasi, bagaimana akidah kita kokoh, kuat, konstruktif, ya. Walau kehidupan kita sesulit apapun, gak akan kita melarikan diri dari Allah, ya. Orang karena udah saking sulitnya hidup di dunia, maaf lahir batin ya, lari dari Allah.
Lari ke mana? Ke perdukunan, lari ke perbuatan syirik, ya kan? Lari kepada perbuatan yang mengabaikan syara Allah, gitu kan? Dan yang paling parah apa? Orang murtad keluar dari Islam, keluar dari agama Allah ini. Inna dina indallahil Islam, itu dasarnya kenapa saya sebut agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanyalah Islam. Keluar dari Islam rugi, saya bilang. Rugi. Kalau kita keluar dari Islam murtad, rugi. Rugi. Rugi, teman-teman. Boleh nggak saya ngomong seperti itu? Rugi. Kenapa saya bilang rugi? Kita kehilangan status sebagai umat agama yang dibenarkan oleh Allah, agama yang diakui di sisi Allah. Itu yang harus diperhatikan oleh kita semua. Memang untuk menuju ke surganya Allah, memang banyak pengorbanan, memang banyak ujian, memang akan lebih banyak hal-hal yang menurut emosi kita pahit, seperti yang dibilang Om Bagus tadi. Berat, gak ringan, gak enteng, tidak gratis, banyak pengorbanannya, dan seterusnya gitu. Ya, gak mudah, teman-teman. Gak mudah untuk bisa kesana. Makanya kalau saya boleh bilang, apa adanya. Percuma kita sholat, tetapi kita masih menuhankan selain dari Allah setelah kita sholat. Artinya apa? Kita sholatnya kagak ikhlas. Artinya apa? Kita sholat ya nggak tulus. Artinya apa? Kita sholat ya nggak bener. Cuma main-main doang. Yang penting gua sholat. Yang penting gua sholat. Gua udah tunai kewajiban gua. Itu mentalitas kita, termasuk saya akui aja. Itu mayoritas sebagian besar dari kita begitu. Yang penting udah, gue udah sholat, gue udah tunaikan sholat. Masalah diterima apa enggaknya, ya udahlah itu. Padahal kalau sholat kita mau diterima ya, bekasnya dari sholat itu yang harus kita jaga. Kalau kita sholat berarti kita nggak boleh menuhankan selain Allah, nggak boleh menuhankan diri sendiri, paling tidak nggak boleh menuhankan harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, status sosial, gelar, titel, ya, uang apa semua nggak boleh. Dan yang nggak boleh menuhankan manusia, nggak boleh. Pokoknya tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kemusyrikan. Gak boleh. Itu loh. Karena akan batal akidah kita kalau kayak gitu. Percuma kita 5 kali ucap syahadat tapi ya seperti yang dibilang Om Bagus tadi gitu. Saya nanti juga mohon deh minta rekaman YouTube-nya kalau ada ya. Kalau ada loh ya. Kalau ada rekaman YouTube-nya, jadi biar bisa diingat-ingat lagi apa yang disampaikan oleh Om Bagus tadi. Ya itu pokoknya itulah inti garis besarnya seperti tadi. Cuma kita sholat tapi kitanya masih tidak menjiwai dan tidak meresapi apa yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Ya kan? Ista'inu bisabri was sholah. Itu. Sabar itu pada sholat itu temannya sabar, teman-teman. Karena Allah Maha Sabar. Gak ada istilah, aduh gue udah sabar banget sama lu dari tahun kapan, dari tahun jebot. Gue udah sabar banget gue gak bisa sabar ngadepin lu gitu. Ya itu kan kita yang ngebatasin. Gitu. Jadi makanya teman-teman semua, dari apa yang disampaikan Om Bagus tadi, mudah-mudahan lah ya kita bisa sama-sama
memperbaiki sholat kita paling tidak. Sholat kita tuh dibenerin terus. Jangan output dari sholat kita membawa kepada sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita dengar pada saat azan, kita dengar saat iqamah, maupun apa yang kita ucapkan dalam setiap bacaan-bacaan sholat. Perbaiki sholat kita sama-sama. Saya juga belajar. Saya juga perbaiki sholat saya. Kita sama-sama perbaiki sholat kita agar sholat kita makin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.